Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku doakan semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik, membahas tentang apa saja yang lagi menjadi perbincangan netizen yang beredar di sosial media maupun di media mainstream, teman-teman. Sebelum kita membahas videonya, kita sama-sama saksikan video berikut ini. Check it out. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanku dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Jadi teman-teman jangan lupa untuk jangan sampai kalian melewatkan tanggal 4 April. YouTuber Nusantara akan merayakan hari ulang tahun yang pertama bersama dengan Pak Jokowi. Kalian harus mengikuti karena kalian adalah bagian penting dari perjalanan YouTuber Nusantara. Kita akan segera untuk sama-sama saksikan video tentang bagaimana debat Roy Suryo dan Andi Aswan di salah satu acara televisi. Kita saksikan bersama-sama teman-teman. Let's go. Di sini dalam caption video ini mengatakan Andi Aswan emosi ditanya kompetensi sama Roy Suryo. Lantas dia mengatakan kepada Roy, Anda juga tidak punya kompetensi Roy, cuy. Andi Aswan ludahi Roy Suryo. Kita lihat dulu sama-sama teman-teman. Oh jelas saya punya kompetensi. Gimana? Kompetisinya? Matematika udah jelas. Bukan cuy lagi ya, tapi pih. Mungkin lebih kasar dari cuy ya. Kan ada yang mengekspresikan seperti muluda itu cuy. Tapi kalau Andi Aswan itu sudah mungkin lebih kasar dari cuy, tapi pi. Kita sama-sama saksikan. Bahwa Rismon ini kembali ke jalan yang benar. Oke, saya mau dengar dulu tanggapan dari Mas Roy. Mas Roy, Anda kan lagi-lagi mengatakan di awal ini indikasi bahwa terkait dengan ijazah Jokowi ini ada indikasi politiknya. Anda kan sudah lama, pemain lama di dunia politik. Masa Anda tidak bisa melihat? Gini, kalau kembali ke jalan yang benar, Anda begitu legowo menerima orang-orang baru gitu. Nanti bisa aja loh Andi Aswan tiba-tiba jadi. Gini. Ya terus terang saja bagaimanapun Rismon pernah menjadi bagian dari sahabat kami. Dan saya tetap di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari, insya Allah besok nyepi, besok lusa adalah hari ini nyepi, ya besok adalah kita merayakan Lebaran. Itu kita akan melihat bahwa sesuatu orang kita doakan menerima hidayah. Nah makanya ada pakar yang menuliskan ini, pakar wartawan ya, namanya Lukas Luarto, ini pakar. Rismon itu mengalami trilema, 3 kali dilema ya tak ilmiah dari Rismon. Yaitu yang pertama dia apakah dia itu sukarela, 2 itu dipaksa atau dia diancam. Nah itu. Jadi kalau saya 3 ini yang dialami, maka dia bisa berubah. Makanya saya ya sudahlah, terserah lu Mon. Kalau kamu mau berubah ya gitu terserah, tapi saya tetap melihat dia dengan dan tetap percaya semua pikirannya belum tanggal 11 Maret. Setelah tanggal 11 Maret 2026 mungkin respon sudah seperti apa yang dikatakan oleh para Tapi Mas Roy kalau diancam berarti kan ancaman datang dari lawannya yang selama ini kita tahu adalah pihak bisa aja dilawan, bisa juga enggak. Ini saya fair aja. Bisa juga berasal dari internalnya dia juga bisa. Internal itu artinya apa? Sesuatu yang dia salah. Ada internalnya maksudnya? Ya mungkin saja tanyakan ke mereka. Tapi bisa juga dia dapat hadiah. Wah ini dapat hampers yang sangat asik. Selamat Lebaran. Meskipun begitu dikasih hampers ditutup pintunya. Dia bingung. Itu juga bisa. Baik. Saya mendengar sekarang tambah dari Bang Andi. Bang Andi ada tadi mengatakan dengan eksplisit bahwa Anda membela Rismon. Ya. Kenapa Bang? Kenapa saya membela Rismon? Karena memang itu adalah suatu kebenaran. Kebenaran? Dia terusik batinnya ketika kemudian. Jadi begini Mbak ya. Tidak ada satupun ya, di negara hukum yang asli
dikatakan palsu. Dan tidak ada di negara hukum manapun juga yang palsu dikatakan asli. Nggak bisa sampai kapanpun. Tanpa bukti. Jokowi. Iya, ini tidak memiliki bukti. Oke, tanggapannya Bang Bayangkan, Andi. sebentar, saya tambahkan sedikit lagi. Boleh. Intinya Bang, kita nggak punya banyak bahwa waktu. tidak bisa kita palsu menjadi asli, asli menjadi palsu. Kemudian terkait Jokowi bisa anatomi. itu. Anatomi. Ya, anatomi dan Nah, lain-lain. Jokowi sebagainya. bisa itu. Anda melihat dari foto. Bisa anatomi, fotokopian lagi. Tapi kan skalanya udah lama. Bisa saja mungkin tuh Bang bisa Andi. lihat itulah. Yang namanya ahli anatomi itu, ya saya pernah juga memakai ahli anatomi dalam beberapa Tapi Anda kasus. bukan ahli anatomi, bukan Saya dokter. memakai ahli anatomi. Memakai itu nggak bisa. Saya aja yang punya gelar Yang benar, yang bukan kelompok. Yang belajar anatomi. yang benar loh ya. Jadi intinya adalah tidak boleh. Kesehatan aja ngerti. Asal sudah berpihak. Oke, baik. Sudah bukan anatomi Iya. itu. Coba Baik, saya mau dengar dari Bang Andi sekarang. Ya, yang ahli deh. Yang ahli aja bahaya. Baik, baik. kalau Silakan orang Bang Andi, ahli saya mau ini dengar kan dari Bang Andi. Kalau kita begini ya debat kusir. Oke. Iyalah. Iya. Makanya seahli benar dokter Saya lah. bisa melihatnya seperti ini. Kalau kita Ini ahli apa ini? 2012 tadi. Enggak, ini ahli apa ini? Jangan diganggu dulu. Makanya ini ahli apa? Dengerin dulu. Sebentar. Ini membahas terkait pertemuan. Tadi Dokter Pada saat itu ahli apa? Oke, baik. Makanya kan katanya tadi debat kusir kalau nggak ahli. Jokowi Ahok. Gue bicara Lah, iya masalah ini. apanya? Ahli apa 2012 sebagai ya. apa? Oke, Sebagai baik. apa? Baik, kita membahas terkait dengan pertemuan, Mas Roy. Oke, Tapi tadi dia Dokter sebagai ahli apa Lu diam dulu? dulu aja deh. 2012 Iya, dia sebagai ahli apa Gue dulu? diam tadi. Gini loh Mas Roy, dengerin dulu deh. Harus ada kompetensinya. Dia sebagai jelas saya punya kompetensi di mana? Kompetisinya. Gimana? Apa kompetensinya? Matematika udah jelas. Baik, boleh, boleh. Silakan kembali. Hadiah Sani. Kacau, kacau. Tapi Dokter baik. asli. Dokter apa? Dokter lu? asli. Lu bilang telematika. Baik. dokter apa? Asli. Kita Dokter balik. manajemen Kita berdasarkan balik. ini. Mas Roy tidak Nggak linear. ngerti dia. Aduh. Ini kita kalau kayak begini kita ngabisin waktu ya. Ini Iya. kalau kayak gini kita ngabisin waktu. Silakan 2012 pertemuan. Ini orang nggak punya kompetensi Silakan. ngomong. Saya Pada bilang 2012 Anda sebagai Iya, apa Pak. Bang Andi? Sebagai Saya- relawan Ini tadi. ngomong abal-abal ya. Saya dari Gerindra ditugaskan oleh Sebagai apa? Ketua almarhum Pak Taufik. Oke, Ah, baik. Jakarta. sebagai apa? Sebagai sosialisasi tim soskam, sosialisasi kampanye. Nggak punya kemampuan. Di situ ada demokrat apa Ya, ada kayak gini nih. gak punya kemampuan dikasih jabatan ya kayak ini nih. Mas Roy Suryo ini sering kali ya merendahkan orang lain, kemampuan orang lain. Aduh, nggak pernah diam, nggak mau kasih kesempatan orang lain bicara. Come on lah Mas Roy. Saya mengatur yang namanya jadwal Mana Pak Jokowi dan D3 ngatur? apa itu. D3 ngatur apa? Nah pertemuan di sahabat saya juga, Dr. itu? Mustar itu pertama beliau datang Ilmunya itu apa ke nih nggak Jakarta. jelas Pak Jul. Oke. Beliau juga hadir situ. Ini Oke. dokter asli. Berarti pernah ketemu di tahun 2012 ya pada saat itu. Biarin aja dia Baik, ngomong. silakan. Karena saya hadir di situ, ya. Pertama itu saya hadir di situ. Dan Ini saya juga kemampuannya tahu apa, saya di situ sudah pendidikannya mendampingi apa, nggak sebagai jelas. tim Andi soskam. Aswan itu Oke. apa? Apa yang dikatakan itu bahwa itu orang sama sekali Ini ilmunya nggak bohong jelas. untuk itu. Karena apa? saya tidak terima. Diganggu. Gini. Ya udahlah. Diganggu terus ngomongnya ya. Itulah karakter dari Roy Suryo, makanya kenapa sekarang dia bisa dikatakan sulit untuk mengakui kebenaran atau keabsahan ijazah Pak Jokowi, sekalipun itu sudah begitu banyak bukti saksi yang hadir terpampang nyata di depan mata mereka, karena mereka menganggap bahwa orang lain itu berada jauh level di bawah mereka ya. Jadi orang-orang yang mereka lihat ini tidak mempunyai kompetensi itu tidak pantas untuk berbicara. Orang-orang yang mereka lihat ini tidak mempunyai legal standing tidak boleh bicara, apalagi orang yang tidak lulus dari UGM pun tidak pantas berbicara. Hanya Roy Suryo dan kelompok mereka yang pantas untuk berbicara. Tapi anyway teman-teman, dalam menyaksikan kekisruhan tuduhan ijazah Pak Jokowi yang mereka katakan palsu, kita seperti hari ini kalau kita flashback ke belakang seperti kita sedang menyaksikan film Bollywood teman-teman. Mungkin kalian semua yang dulu yang waktu masih top-top di tahun 90-an teman-teman ya, film Bollywood Rahul Kuch Kuch Hota Hai ya. Kita kalau nonton itu video atau film Bollywood itu perasaan kita itu terbawa. Perasaan penonton itu dipermainkan oleh film tersebut. Setiap adegan-adegannya itu membuat perasaan atau feel dari penonton itu selalu terbawa. Kalau mereka lagi dalam keadaan aksi laga itu berantem berkelahi, itu adrenalin penonton ikut naik. Ketika mereka mempertontonkan adegan atau scene yang dimana itu menunjukkan kesedihan dalam film tersebut, penonton pun ikut menangis. Seperti itulah saat ini perasaan penonton, pendukung Pak Jokowi maupun pendukung dari kubu Roy Suryo. Perasaan penonton yang mengikuti jalannya kekisruhan ijazah Pak Jokowi
itu benar-benar dipermainkan bagaimana kita lihat hari ini. Dipermainkan bukan hanya kubu Pak Jokowi, tapi kubu dari mereka dipermainkan juga ya. Hari ini kita melihat bahwa dulu kubunya Bang Ade Darmawan dan Andi Aswan itu menyerang Rismon, hari ini membela Rismon. Dulu Roy Suryo itu membela mati-matian sahabatnya Rismon, sekarang mulai menyerang Rismon. Kita lihat seperti inilah yang terjadi. Seperti kita menyaksikan sebuah drama yang dimana itu membawa perasaan kita sampai masuk ke dalam drama tersebut. Pendukung Rismon hari ini terbawa perasaannya, kecil marah-marah, wah nggak terima nih, jagoan kami tiba-tiba berkhianat. Jadi seperti kita menyaksikan sebuah film, teman-teman. Tapi inilah yang terjadi. Seperti kita melihat ada banyak pesan-pesan dalam film, entah itu film Bollywood, Hollywood, apapun itu. Pasti dalam film tersebut itu mempunyai pesan-pesan yang bisa didapat oleh penonton. Kita pun bisa mendapat pesan dari penonton terkait dengan apa yang kita ikuti soal ijazah ini. Kita bisa mendapatkan bahwa kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Kita bisa mengambil hikmah bahwa tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Kita melihat bahwa seorang pemimpin yang mempunyai hati yang besar, ini sebenarnya pantas untuk dibuat film ini, teman-teman. Ya, inilah yang kita lihat hari ini, sudah sampai ke titik ini. Apakah nanti semuanya akan berakhir dengan damai, atau akan ada satu atau dua orang yang sampai ke pengadilan, kemudian ijazah Pak Jokowi keasliannya itu mempunyai hukum yang tetap? Kita akan terus saksikan film yang ditawarkan seolah-olah ini episodenya ini sudah ada di penghujung, teman-teman. Kita tunggu saja setelah Lebaran, mungkin ada drama atau scene footage yang baru yang akan disajikan kepada kita. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.